Jadi kalau sekarang ini ya mungkin ya kalau ketemunya aja mungkin ya lebih kurang 6 bulan ya. Kita ini kan nggak hanya bicara lebih kurang seperti itulah yang saya tahu. Tapi kan kita kan tidak hanya bicara masalah ketemu. Kewajiban lain itu selain mempertemukan dengan anak itu apa? Kenapa? Ada sih beberapa hal-hal yang harusnya itu dilakukan. Ya seperti dalam akta 39 itu kan udah ditentukan nih dari pihak sana nih. Saya mau yang ini, Ruben ini. Kan begitu. Ruben oke, gitu ya mengenai masalah aset misalnya. Nah, di situ ada satu pasal yang mengatakan bahwa aset-aset yang untuk Ruben itu setelah ditandatangani perjanjian ini akan diserahkan dalam kekuasaan Ruben sepenuhnya. Ada kata-kata sepenuhnya. Kalau sepenuhnya kan ini absolut, ini mutlak. Ya, de facto dan de jure. Ya, de factonya itu apa? Menguasai fisiknya. De jure menguasai surat-suratnya. Tapi ini aktanya hampir mau ulang tahun yang kedua, surat-surat masih belum diberikan ke Ruben. Artinya kan Ruben tidak menguasai sepenuhnya seperti apa yang diatur dalam perjanjian. Yang buat perjanjian pihak sana, notarisnya pihak sana. Nah, tapi yang didengung-dengungkan selalu adalah apa yang menjadi haknya mereka. Ini kan nggak benar ini. Oh, Messinya kata Ani, Messi diduga udah habis kesabaran Ruben Onsu yang tak terima dengan tudingan netizen di mana ia disebut mengaku-ngaku kalau rumah mewah yang kini ditempati sang mantan yaitu Sarwenda dan ketiga buah hati mereka terlihat mengunggah beberapa momen netizen di laman Instagramnya. Tak hanya membahas terkait soal penghasilan yang ia dapat melalui pekerjaan yang ia jalani dari pagi hingga malam, Ruben pun seraya meluapkan kegeramannya yang disebut kerap membuat klarifikasi, di mana menurutnya hal tersebut karena sudah terlalu sering dan perlu diluruskan. Tak ingin banyak opini yang banyak menyudutkannya lagi, Ruben melalui kuasa hukumnya Minola Sembayang pun mengungkap hal yang mengejutkan, termasuk soal rumah mewah yang kini ditinggali Sarwenda dan ketiga anak mereka. Minola bahkan menyebut adanya bukti terkait pembelian tanah hingga biaya pembangunan rumah mewah tersebut dibayar oleh Ruben, bukan sang mantan yaitu Sarwenda. Selama ini sebenarnya kan ketika proses perceraian itu berjalan kan antara Ruben dengan S itu kan sudah membuat satu akta perjanjian yang berkaitan dengan mengenai masalah apa yang menjadi aturan-aturan tanggung jawab, hak dan kewajiban pembagian aset dan juga waktu untuk bertemu dengan anak, itu semua kan udah diatur. Ya. Itu dibuat tanggal 3 bulan 6 2024. Yang mengusulkan ada suatu perjanjian dan apa yang diatur dalam perjanjian itu, kalau yang sepanjang yang kami ketahui itu juga dari pihak sana, pihak S. Jadi yang pilih notarisnya juga pihak sana, itu artinya. Nah, ya ke Ruben kewajiban terus, haknya Ruben tidak direalisasikan. Di sini bicara mengenai masalah hak terus. Nah, jadi ini yang perlu kita luruskan bahwa secara utuh perjanjian itu harus dilaksanakan secara komplit, tidak boleh dipilah-pilah. Nah, salah satunya adalah di dalam akta 39 itu disebutkan bahwa dalam 1 minggu itu Ruben memiliki hak untuk berkumpul, bukan hanya bertemu, berkumpul dengan ketiga anaknya pada waktu itu Bertrand 2-3 hari dalam 1 minggu. Ya, tapi ini kan tidak dilakukan. Itu dulu awalnya itu dulu. Jadi jangan kita lengok ujungnya. Ya, awalnya itu. Ini tidak dilakukan. Sementara Ruben tetap komitmen untuk merealisasikan apa yang menjadi kewajibannya, bahkan melampaui apa yang menjadi kewajibannya dia. Yang sampai muncul daya bulanannya 200 jutaan. Ya, 200 jutaan per bulan gitu loh. Bahkan apa yang seharusnya tidak perlu dari tanggung jawab Ruben pun ditanggung jawabi. Ya, tiket keperpergian, tiket nonton. Tapi hak ya Ruben tetap nggak bisa dia dapatkan. Ini kan awal muasalnya kan seperti itu. Nah, akhirnya Ruben berpikir, kenapa saya harus taat melaksanakan kewajiban saya,
bahkan melampaui apa yang menjadi kewajiban saya, sementara hak saya itu tidak pernah diberikan. Nah, ketika hari ini Ruben tidak melakukan kewajibannya, teriak. Ya, khususnya misalnya mengenai masalah rumah yang mana ini? Karena sepanjang apa yang saya bicara dengan Ruben itu kan tidak ada aset yang tidak merupakan hasil keringatnya Ruben. Ya, tidak ada. Ya, termasuk rumah yang sekarang misalnya, rumah yang baru, yang bagus, yang ditempati. Kalau menurut Ruben, yang beli tanahnya Ruben, yang membiayai proses pembangunannya Ruben, ya bahkan orang tuanya S yang juga ikut mengerjakan sebagian finishing daripada rumah itu juga dibayar kok sama Ruben secara profesional. Ada bukti pembayarannya, apa perlu kita munculkan di masyarakat? Kan nggak perlu dong kita munculkan, ya nggak perlu dong kita menjatuhkan siapapun, ya. Nah. Kemudian timbul KPR atas pembangunan rumah tersebut. Di bank, yang bayar siapa selama ini cicilannya? Ruben. Tak hanya menyoroti soal kewajiban Wenda untuk anak-anak bisa menginap di rumahnya Ruben seperti dalam perjanjian yang telah dibuat. Namun hadirnya Gio, kekasih Wenda dalam graduation ballet Thalia dan juga Tania pun diduga semakin membuat Ruben menduga adanya upaya dirinya dijauhkan dari anak-anak. Dan anak-anak didekatkan dengan yang bukan ayah kandungnya. Hingga seraya mewarning sang mantan terkait mendidik anak. Terlebih Ruben begitu kerap menangisi keinginannya untuk bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Sekarang kita lagi mau nonton anak-anak graduation day ballet sama ada performance. Terus kita udah beli ini buat mereka. Ya supaya mereka lebih senang aja. Senang nggak kira-kira? Pasti lah. Dari berbagai cabang. Ada Naimai. Dan Bogor. Siapa nih? Oh, Bogor. lucu kali. Anak-anak dapet. Wah. Satu lagi. Iya. Ada. Ternyata setelah kita mencari ini dia Ariela. Ella tadi perform. Mia. Dadah. Dapat 2 tetap pialanya. Yeay. Satu-satunya yang dapat 2. Dapat 2 ya. Ella takut lapar ya langsung. Astaga, Ella. Ya, makasih Kak. Nih, naik nasi. Lapar lagi. Makan dulu. Habis nonton anak-anak. Ngobrol dong. Udah tadi ngobrol banyak. Oh, ngobrol apa? Macam kamu udah tahu. Salah namanya. Selamat makan sayang. Makan. Makan, saya makan dulu. Hei. Wow, gendong. Semuanya. Wow. Cici Thalia disamperin sama Kate. Kita tungguin doang. Nia, kamu disamperin siapa? Samperin Uncle ya? Uncle samperin Nia ya? Dia dibeliin es krim, aku juga dibeliin. Iya. Kamu beli biasa aja, beli sendiri. Makasih ya sayang, aku juga dibeliin es krim. Iya dong, masa kalah sama Cici? Gak bisa dong.
Nah, jadi maksudnya itu, ayo dong, didik anak kita itu supaya anak kita itu juga menghormati orang tuanya, memiliki waktu bertemu dengan orang tuanya. Jangan nanti kemudian karena anak ini tidak dididik dengan baik dan benar, akhirnya kemudian dia jadi durhaka sama ayahnya. Ya, jadi ini yang kita perlu garis bawahi, dan Ruben sering cerita tuh ke kita itu ya. Nah, ini sejak dia memeluk agama Islam kan dia sering tahajud juga nih katanya. Salah satu doa yang dia panjatkan dalam tahajudnya itu sampai menintikan air mata adalah itu tadi, anak tadi itu. Ya itu karena itu hal yang penting, darah daging loh. Ya, bukan benda ya. Nah, jadi ketika dia umroh segala macam, dia juga ada yang salah satu hal yang paling penting yang dia panjatkan adalah salah satunya itu adalah anaknya agar bisa memiliki quality time dengan dia, berkumpul dengan dia. Ini kan tidak, anaknya nggak pernah dikasih nginep sama Ruben aja, mungkin nggak tahu pernah apa tidak, kayaknya nggak pernah. Nah, jadi Ruben bilang ke kita ya patut diduga nih, anaknya ini dijauhkan dari dia sebagai ayah kandungnya, malah didekatkan dengan orang lain yang bukan ayah kandungnya. Ya, tampil foto kayak keluarga bahagia yang sudah resmi gitu misalnya. Ada juga kan seperti itu kan unggahnya. Jadi ini yang memang harusnya kita bijak. Jadi kan kalau misalnya derajat itu kan ada tingkatannya kan gitu. Ayah kandung di mana, nenek di mana, teman dekat di mana, kan harusnya ada nih. Masa Ruben sebagai ayahnya dia tidak mendapatkan waktu yang cukup, mau ketemu anak aja harus menderita, hubungi babysitter, hubungi sana, hubungi sini. Birokrasinya kok terlalu banyak gitu loh. Ya, pasca go public atas hubungannya dengan Gio, Sarwenda memang kerap terlihat bekerja bareng untuk live jualan di sosial media. Bahkan keduanya belum lama ini juga sempat berlibur bersama ke Eropa. Keromantisan pun kerap terpampang di laman Instagram pasangan Wenda dan juga Gio, yang ditegaskan oleh kubu Ruben bahwa hal itu bukanlah masalah. Namun kalau soal anak, ia pun seraya menggarisbawahi tentang hak Ruben yang juga sebagai ayah kandung. Terlebih perihal yang kini ramai soal rumah, Minola pun bahkan sampai menantang Sarwenda untuk bisa membuktikan apakah rumah tersebut ada uang Sarwenda. Aningan yang terakhir kita di Florence, besok kita pulang, jadi aku mau masak dulu. Pagi. Aku pakai 1/4 botol, tetap 3 lah. Sarwenda chef. Ih, itu gue ngambil piring. Punya gue, kenapa aja lu? Mereka juga lagi makan kan? Ini berdua dong. Lu mau berdua sama gue? Ih, Ya udah. nih mau dah. Kan biasanya juga berdua. Makan. Enggak. Yeay, udah selesai siap-siap. Tadi juga ada syuting dulu. Terus ini kita lagi ngeliatin cowok ganteng lagi syuting. Oh my god, cowok ganteng. Kenalan dong. Kita jadi warlock. Tapi enak nih naik tren ini. Lebih cepat daripada kita naik taksi di kemarin. Warlock. Wih. Sorry, don't record. Your love is beauty. My heart's racing. Nih kita lagi bikin konten, bagus kan tempatnya? Ini apa? Kita dari tadi lagi jalan-jalan aja guys. Terus tadi kita makan, sebenarnya kita udah makan di restoran Chinese tapi aku lupa video. Maklum loh, ini kan a day malah kalau lagi inget. Aku lewat, restorannya lucu, bikin pasta di depan. Ada. Tapi aku udah bosen makan pasta. Your love is beauty. My heart's racing. Your love is magic. Udah pulang kita. Sekarang waktunya kita beres-beres karena nanti kita mau naik mobil ke Milan terus langsung ke airport. Bye guys. Nah, hubungi sini. Birokrasinya kok terlalu banyak gitu loh, ya. Begitu. Nah, jadi kalau sekarang ini ya mungkin ya kalau ketemunya aja mungkin ya lebih kurang 6 bulan ya. Kita ini kan nggak hanya bicara lebih kurang seperti itulah yang saya tahu. Tapi kan kita kan tidak hanya bicara masalah ketemu. Iya. Kewajiban lain tuh selain mempertemukan dengan anak itu apa? Kenapa? Ada sih beberapa hal-hal yang harusnya itu dilakukan. Ya seperti dalam akta 39 itu
kan udah ditentukan nih dari pihak sana nih. Saya mau yang ini, Ruben ini. Kan begitu. Ruben oke, gitu ya, mengenai masalah aset misalnya. Nah, di situ ada satu pasal yang mengatakan bahwa aset-aset yang untuk Ruben itu setelah ditandatangani perjanjian ini akan diserahkan dalam kekuasaan Ruben sepenuhnya. Ada kata-kata sepenuhnya. Kalau sepenuhnya kan ini absolut, ini mutlak. Ya, de facto dan de jure, ya. De factonya itu apa? Menguasai fisiknya, de jure menguasai surat-suratnya. Tapi ini aktanya hampir mau ulang tahun yang kedua, surat-surat belum diberikan ke Ruben. Artinya kan Ruben tidak menguasai sepenuhnya seperti apa yang diatur dalam perjanjian. Yang buat perjanjian pihak sana, notarisnya pihak sana. Nah, tapi yang didengung-dengungkan selalu adalah apa yang menjadi haknya mereka. Ini kan nggak benar ini. Biaya hidup, ya, nafkah yang lu berikan. Sekarang bicara masalah rumah, lu diam. Buktikan kalau memang dari awal ketika pembelian tanah itu, biaya pembangunan itu memang ada uangnya S. Iya. Ya. Padahal nggak ada selama ini. Loh, buktikan biaya hidup, ya, nafkah yang lu berikan. Sekarang bicara masalah rumah, lu diam. Buktikan kalau memang dari awal ketika pembelian tanah itu, biaya pembangunan itu memang ada uangnya S. Iya. Ya. Padahal nggak ada selama ini. Loh, buktikan. Ya Besti, sayang banget ya. Secara dulu keduanya itu disorot dengan rumah tangga yang begitu romantis. Tapi kini malah kayak jadi beda. Tapi apapun itu doain yang terbaik aja ya Besti. Semoga segera bisa kembali rukun meski sudah tak lagi sebagai pasangan suami istri, melainkan sebagai ayah dan bundanya anak-anak demi kebahagiaan anak-anak juga. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kau